Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai 8 rumus Excel dasar yang harus teman-teman kuasai sebelum mengikuti tes admin kantor. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai 8 rumus Excel dasar yang harus dikuasai sebelum mengikuti tes admin kantor. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah beberapa rumus yang harus teman-teman kuasai sebelum mengikuti tes admin kantor. Oke, yang pertama yakni mengenai rumus lower, upper, dan proper. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu rumus lower, apa itu rumus upper, dan apa itu rumus proper. Jadi untuk rumus lower digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Sedangkan untuk rumus upper adalah kebalikannya, yakni untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Dan untuk rumus proper yakni digunakan untuk merubah huruf pada awal setiap kata menjadi huruf kapital atau huruf besar. Oke, langsung saja untuk penulisan rumusnya. Untuk rumus lower yakni sama dengan lower seperti ini, buka kurung, kemudian pilih teks yang akan dirubah, dalam hal ini adalah sel ini, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka huruf yang tadinya besar semua atau huruf kapital semua akan berubah menjadi huruf kecil semua ya, seperti ini. Kemudian untuk rumus upper yakni rumus dari kebalikan rumus lower. Rumus upper digunakan untuk merubah huruf kecil semua menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Rumusnya sama dengan upper, buka kurung, kemudian pilih teks yang akan dirubah, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka teksnya akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian selanjutnya yakni rumus proper. Rumus proper sendiri digunakan untuk merubah huruf pada setiap awal kata menjadi huruf kapital. Rumusnya sama dengan proper, buka kurung, kemudian pilih teks yang akan dirubah, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka huruf awal dari setiap kata tersebut akan menjadi huruf kapital semua. Kemudian yang kedua yakni rumus count dan konta. Untuk rumus count ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu rumus count dan ada apa itu rumus konta. Rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang hanya berisi angka. Sedangkan untuk rumus konta untuk menghitung jumlah data yang berisi angka maupun berisi huruf. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah contoh mengenai tabel siswa dan nilai tugas ya, seperti ini. Oke, untuk penggunaan rumus konta penulisannya sama dengan konta. Rumus count terlebih dahulu, count. Nah, untuk rumus count ini hanya menghitung data yang berupa angka ya. Contohnya seperti ini, sama dengan count, buka kurung, kemudian pilih area yang ingin pilih area yang ingin dieksekusi, tutup kurung dan tekan enter. Nah, ini jumlahnya 7 data yang hanya berisi angka. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk konta yakni digunakan untuk menjumlahkan data baik yang berisi angka maupun berisi huruf.
penulisan rumusnya sama dengan konta. Kemudian pilih sel atau area yang ingin dieksekusi yang berisi nilai. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, jumlahnya 10 karena di sini untuk huruf atau teks akan ikut dihitung. Seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya yakni rumus kontif. Rumus kontif ini untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini contohnya ada sebuah tabel siswa, tabel nilai siswa. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus kontif. Kemudian ranknya ini kita pilih area yang ingin kita eksekusi, kemudian titik koma, kemudian kriterianya ini kita bisa menggunakan kode ya, P untuk perempuan, L untuk laki-laki ya. Kriterianya kita seperti ini, kita pilih L untuk laki-laki, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, ini laki-lakinya berjumlah 4. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk jumlah perempuan juga sama, kita tinggal menuliskan rumus kontifnya sama dengan kontif. Kemudian ranknya kita pilih area yang akan dieksekusi, kemudian titik koma, kemudian kita deklarasikan kriterianya. Dalam hal ini perempuan dengan kode huruf P, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil jumlah perempuannya 6. Jadi untuk jumlah keseluruhnya 10, jumlah laki-lakinya 4, dan jumlah perempuannya 6. Kemudian rumus yang selanjutnya yakni rumus sum dan average. Nah, rumus sum dan average ini seringkali digunakan saat kita mengelola data di Microsoft Excel. Baik, untuk rumus sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan data. Sedangkan untuk rumus average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, di sini ada sebuah tabel nilai siswa ya, yang berisi nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai UTS. Nah, kita akan menghitung totalnya. Untuk menghitung total, kita bisa menggunakan rumus sum. Sum seperti ini. Kemudian kita blok semua area yang ingin kita hitung. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka kita akan melihat hasil dari total keseluruhan nilai tersebut. Nah, untuk kolom di sebelahnya kita tinggal geser ke sebelah kanan ya, drag ke sebelah kanan. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus average ya, ini average. Kemudian kita pilih area yang ingin kita hitung, kemudian tutup kurung dan tekan enter seperti ini. Dan untuk kolom yang lain kita bisa tinggal drag ke sebelahnya. Nah, seperti itu. Kemudian rumus yang ke-5 yakni rumus if ya. Rumus if ini digunakan untuk menyatakan sebuah pernyataan dengan kondisi tertentu ya. Contohnya seperti ini ya. Jika nilai rata-ratanya di bawah 65 maka hasilnya tidak lulus. Namun jika nilai rata-ratanya di atas 65 maka hasilnya lulus. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus if. Untuk penulisannya sama dengan if. Kemudian buka kurung, untuk logical testnya kita bisa memilih area yang ingin dijadikan sebuah rujukan, artinya dalam hal ini yakni kolom nilai rata-rata seperti ini. Kemudian
untuk logical testnya kita akan membuat sebuah hasilnya jika nilai rata-ratanya kurang dari 65 seperti ini, kemudian titik koma, kemudian untuk value if true atau nilai benarnya ya jika memenuhi maka hasilnya tidak lulus. Artinya jika nilai rata-ratanya di bawah 65 maka tidak lulus seperti ini, kemudian titik koma, kemudian value if false atau nilai jika tidak memenuhi dari if tersebut maka dinyatakan lulus. Artinya jika nilai di atas 65 maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Kemudian tekan enter, nah maka akan menghasilkan sebuah keterangan seperti ini. Kita tinggal drag ke bawah ya. Jadi untuk yang 64 ini tidak lulus ya, ini 63 juga tidak lulus seperti itu. Kemudian rumus selanjutnya yakni mengenai lookup ya. Lookup sendiri ini untuk mengambil sebuah data secara vertikal ya, secara vertikal. Oke, di sini ada sebuah tabel yang berisi beberapa kolom. Yang pertama kolom nomor, kolom negara, zona, kemudian perolehan medali, ada emas, perak, dan perunggu ya. Kita akan mencari data beserta isian datanya. Contohnya di sini negara. Nah, kita akan mengisi dengan rumus lookup. Nah, untuk penulisan rumusnya sama dengan lookup. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih data di urutan baris keberapa ya. Misalnya saya akan pilih yang ke baris 4 ya, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian blok semua area yang berisi data tersebut ya, ya. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian di sini untuk kolom nama negara ini berada di kolom kedua ya. Jadi kolom pertama kolom nomor, kemudian kedua adalah kolom negara. Nah, maka kita bisa tambahkan angka 2 sebagai petunjuk indeks dari urutan kolomnya. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi data yang berada di baris keempat dengan nama Denmark ya, betul Denmark. Kemudian untuk zonanya kita bisa drag ke bawah, namun nanti hasilnya akan error. Karena apa? Karena kita perlu mengunci terlebih dahulu ya. Kita akan kunci untuk M4-nya ya. M4 ini kita kunci atau kita bekukan agar ketika di sel yang lain ini tidak ikut berubah, karena ketika tidak dikunci maka ini akan berubah menjadi M5. Nah, maka kita kunci terlebih dahulu dengan menekan F4 ya pada keyboard, sehingga akan tampil seperti simbol dolar. Kemudian pada formula B6 sampai G15 kita kunci juga. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian yang di bawahnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, namun hasilnya masih sama dengan data sebelumnya. Nah, maka ini kita perlu mengubah urutan kolomnya. Nah, untuk kolom zona berada di urutan ketiga. Kita tinggal tekan enter. Kemudian untuk emas ini berada di kolom keempat. Kita tinggal ubah indeksnya menjadi 4. Kemudian perak berada di kolom 5 dan perunggu berada di kolom 6. Nah, seperti ini akan tampil jumlah perolehan medali. Kemudian rumus yang selanjutnya yakni rumus minimum dan maksimum ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan rumus Excel ini. Nah, rumus maksimum ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar dari sekumpulan data.
Kemudian untuk rumus minimum adalah kebalikannya, yakni untuk menentukan nilai terendah atau terkecil dari sekumpulan data. Oke, di sini contohnya ada sebuah tabel nilai siswa mengenai nilai UTS matematika. Nah, kita akan menghitung berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah. Nah, untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan nilai fungsi maksimum. Kemudian kita pilih sel yang akan dieksekusi, tutup kurung dan tekan enter, maka akan tampil nilai tertingginya 95 ya, ini. Kemudian untuk nilai terendah kita bisa menggunakan rumus minimum. Kemudian kita pilih area yang ingin dieksekusi, tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka nilai terendah akan muncul yakni 50. Baik, kemudian yang terakhir yakni mengenai fitur sort dan filter ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu dan sebagian juga ada yang belum tahu untuk penggunaan rumus sort dan filter. Nah, sebenarnya ini bukan rumus, tapi ini adalah fitur yang terdapat di Microsoft Excel. Nah, untuk sort digunakan untuk mengurutkan data dengan urutan tertentu, sedangkan untuk filter digunakan untuk menyaring data tertentu. Contohnya seperti ini. Oke, untuk sort ya, kita akan mengurutkan ya. Yang pertama untuk sort, saya akan blok semua nilai datanya, kemudian pilih di pojok kanan. Nah, kita bisa pilih sortnya, kita bisa pilih custom sort. Nah, kita bisa urutkan berdasarkan kita ingin mengurutkan kolom mana ya, misalnya di kolom C ya. Di kolom C ini artinya berarti di kolom nama, kemudian value-nya ingin mengurutkan, atau ini untuk ordernya misalnya dari Z ke A seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, maka akan tersorting ya, dari descending ke ascending, atau dari huruf dari abjad terakhir ke abjad yang pertama ya, seperti itu. Kemudian untuk filter ya, untuk fitur filter digunakan untuk menyaring data tertentu. Contohnya seperti ini. Saya akan blok semua, kemudian saya akan pilih filter. Nah, maka otomatis di setiap judul kolom ini terdapat seperti tanda panah ke bawah ya. Ini artinya kita bisa menyaring. Misalnya saya akan menampilkan hanya namanya siapa gitu ya, kita bisa. Nah, ini kita kembalikan. Contohnya di sini untuk kolom jenis kelamin saya hanya akan menampilkan dari jenis kelamin laki-laki saja. Kemudian tekan OK. Nah, maka akan tampil hanya yang berjenis kelamin laki-laki. Baik, demikianlah untuk video tutorial pada kesempatan kali ini mengenai 8 rumus Excel yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman mengikuti tes admin kantor. Baik, mungkin itu saja saya rasa untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.